Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan berbagi cara membuat pupuk organik cair yang sangat baik untuk menyuburkan tanaman pada fase vegetatif atau untuk pertumbuhan, juga membantu untuk memulihkan tanaman yang terkena serangan hama dan penyakit. Dan manfaat berikutnya dari pupuk organik ini teman-teman, untuk memulihkan dan menyuburkan tanaman setelah selesai dipanen. Teman-teman, untuk video ini durasinya agak lumayan panjang karena kita tidak hanya membagikan cara membuat pupuk saja, tetapi sekaligus kita akan berbagi cara untuk perawatan tanaman agar tanaman tetap sehat dan subur. Karena teman-teman, banyak sekali terjadi di lapangan, kita terlalu fokus untuk pemberian pupuk pembuahan sehingga banyak yang lupa untuk menjaga kesuburan. Padahal untuk kesuburan tanaman itu kunci utama untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik. Karena kalau tanaman tidak subur dan tidak sehat, walaupun tanaman bisa berbuah, pasti tidak menghasilkan buah yang baik. Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini contoh dari tanaman yang tidak sehat atau tidak subur. Walaupun ada buah, tapi tidak menghasilkan buah yang baik. Bahkan daunnya pun tinggal sedikit teman-teman. Dan untuk tanaman yang sehat dan subur seperti ini teman-teman, daunnya sangat bagus dan rimbun dan buahnya pun cukup banyak. Teman-teman, seperti ini banyak terjadi di lapangan karena terlalu memaksakan untuk membuahkan tanaman di dalam pot. Padahal tanaman ini baru selesai setelah dipanen, tetapi dipaksa lagi untuk berbuah. Kejadian seperti tadi itu teman-teman sering terjadi di lapangan. Lupa memulihkan tanaman pada saat setelah selesai dipanen. Bahkan yang lebih fatal lagi teman-teman, memaksakan pemberian pupuk buah pada saat tanaman yang baru selesai dipanen. Untuk yang seperti ini teman-teman, tidak sedikit juga tanaman yang layu, bahkan juga bisa mati. Jadi teman-teman, tanaman yang baru selesai dipanen wajib dipulihkan dulu atau menyuburkan kembali. Karena tanaman pada fase pembuahan sampai buah dipanen, pertumbuhan terhenti karena jenis nutrisi yang kita berikan hanya berfokus untuk buah. Berikutnya kita akan lanjut teman-teman untuk cara membuat pupuk organik cair untuk fase vegetatif atau pertumbuhan, juga sangat baik digunakan untuk memulihkan tanaman setelah dipanen. Dan juga pupuk organik cair ini teman-teman memulihkan tanaman layu akibat terkena serangan hama dan penyakit. Dan kita akan mulai teman-teman untuk meracik pupuk organik cair ini. Untuk bahan-bahan yang digunakan sangat mudah didapatkan teman-teman, hanya menggunakan bahan dari bumbu dapur saja teman-teman, yaitu kita menggunakan bawang merah. Di sini kita akan membuat untuk takaran 1 liter air teman-teman, kita akan menggunakan 6 siung bawang merah ini. Dan untuk bahan kedua kita menggunakan kunyit ini teman-teman. Di sini kita menggunakan 4 umbi kunyit seperti ini, kira-kira 200 gram atau 100 gram seperti ini teman-teman. Manfaat dari kunyit ini untuk tanaman teman-teman sebagai pestisida atau fungisida, sebagai pembasmi hama.
Dan bawang merah juga sudah diakui para peneliti sebagai zat perangsang tumbuh untuk menyuburkan tanaman. Dan untuk bahan yang ketiga teman-teman, kita menggunakan micin bumbu masak. Micin ini berfungsi untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan juga meningkatkan kualitas tanah. Dan yang terakhir kita menggunakan air biasa teman-teman, kita menggunakan air tanah. Ini untuk takaran 1 liter. Jadi teman-teman, 3 bahan yang mudah didapatkan ini kita akan racik untuk menjadi pupuk yang sangat baik, bahkan juga bisa untuk sebagai pengganti pupuk NPK. Dan untuk pengurainya nanti kita menggunakan E4 dan menambahkan sedikit molase atau air tetesan tebu. Kita akan lanjut teman-teman. Kita untuk meraciknya akan menggunakan blender ini teman-teman. Kita akan blender bawang merah dan kunyit ini. Dan ini kunyit kita sudah cuci teman-teman. Tidak perlu dikupas kunyitnya teman-teman. Kita langsung masukkan ke blender ini. Dan 6 siung bawang merah. Kemudian kita tambahkan air ini teman-teman, yang 1 liter tadi. Sekaligus kita akan tambahkan micin agar bisa langsung diaduk. Kita berikan micin ini teman-teman, boleh menggunakan merek apa saja. Kita berikan untuk takaran 1 liter air ini 2 sendok makan teman-teman. Berikut kita akan tambahkan E4 untuk pengurainya sekaligus biar langsung diaduk. Kita berikan 100 ml teman-teman, atau sekitar 2 tutup botol ini. Ini E4 ini untuk pengurai fermentasinya teman-teman, dan menambahkan 100 ml molase air tetesan tebu. Jika tidak ada molase ini teman-teman bisa menggunakan gula merah. Di sini kita menggunakan molase teman-teman. Kita akan berikan 1 sendok atau sekitar 100 ml. Ini sangat kental teman-teman, molase ini. Dan langsung kita haluskan teman-teman. Dan untuk air yang sisa 1 liter ini teman-teman, kita akan menggunakan botol bekas yang ukuran 1,5 liter seperti ini. Kita akan masukin ke botol ini. Nantinya akan digabung dengan menggunakan ramuan ini teman-teman di dalam 1 botol ini. Dan untuk ramuan ini teman-teman kita akan saring dulu sebelum kita akan pindahkan ke dalam botol bekas ini. Seperti ini teman-teman, kita akan saring dulu teman-teman.
Dan setelah ini kita gabungkan ke dalam botol sisa air tadi teman-teman. Dan untuk ampas ini teman-teman, ini juga sangat bagus digunakan di media tanam. Kita akan campurkan nantinya untuk media tanam. Kita akan masukkan ke botol ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita akan kocok lagi teman-teman, agar racikan ini bisa tercampur rata semua. Kemudian kita buka tutupnya teman-teman. Biasanya ada kandungan gas di dalam ini. Sudah selesai teman-teman seperti ini. Kemudian kita akan diamkan dulu selama 1 hari untuk fermentasinya ini teman-teman. Besok sudah bisa kita langsung gunakan ke tanaman. Untuk cara penggunaan dan dosisnya, besok kita akan langsung praktekkan teman-teman ke lapangan. Kita akan diamkan dulu selama 1 hari. Dan ini teman-teman, kita sudah diamkan selama 1 hari untuk proses fermentasinya. Dan untuk cara penggunaan dan dosisnya, hari ini kita akan langsung praktekkan ke tanaman. Di sini kita sudah siapkan air 10 liter teman-teman. Untuk takaran 10 liter ini kita akan memberikan setengah dari gelas aqua ini teman-teman, atau sekitar 125 ml. Seperti ini teman-teman. Dan POC ini diberikan untuk tanaman fase vegetatif atau pertumbuhan, juga pada tanaman untuk setelah masa panen. Dan untuk takaran pot ukuran 50 ini teman-teman, kita akan memberikan 3 liter atau 3 gayung ini. Ini diberikan untuk tanaman fase pertumbuhan ya teman-teman, atau vegetatif. Teman-teman, untuk videonya kita cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.